saya Huni Farida dengan NIM 2002 10 30 30 31. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar dengan NIM 200 21130303033. Perkenalkan, nama saya Dika Humayra Cahyani dengan NIM 2002 10 30 30 36. Halo, perkenalkan nama saya Abi Sekadi Manjaya, NIM 2002 10 30 30 40. Pencemaran lingkungan dapat diartikan sebagai masuknya zat, energi, ataupun komponen-komponen lain ke dalam air, tanah, maupun udara. Pada dasarnya, pencemaran lingkungan dapat terjadi di mana saja dengan kurun waktu yang berbeda-beda, tergantung dari apa yang mendasari atau memicu terjadinya sebuah pencemaran. Bukan hanya merusak lingkungan saja, pencemaran lingkungan pastinya akan membawa dampak yang begitu besar bagi masyarakat, seperti persebaran penyakit berbahaya yang dapat timbul karena lingkungan sudah sangat tercemar. 3 jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama ada pencemaran udara, tanah, dan air. Pencemaran udara merupakan pelepasan dari berbagai jenis gas yang dihasilkan dari asap kendaraan, asap pabrik, ataupun limbah yang menimbulkan bau tidak sedap dan dapat merusak kualitas udara. Hal tersebut akan menyebabkan ketidaknyamanan dan akan menimbulkan berbagai masalah pada tubuh karena lingkungan yang kurang sehat. Pencemaran tanah ialah keadaan atau kondisi tanah yang telah terkontaminasi oleh berbagai sampah yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan menyebabkan hilangnya unsur-unsur tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan. 4 faktor pencemaran tanah. Yang pertama ada pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan pestisida yang berlebih, kemudian pencemaran tanah akibat sampah anorganik maupun sampah organik, dan pencemaran akibat penggunaan deterjen yang mengandung senyawa kimia. Pencemaran air merupakan kerusakan kualitas air yang dikarenakan terkontaminasinya air dengan zat-zat berbahaya yang berasal dari limbah pabrik maupun limbah rumah tangga, sehingga air di daerah tersebut sudah tidak layak untuk digunakan, apalagi untuk dikonsumsi. Menurut Wahyudin tahun 2015 menyatakan bahwasanya pencemaran air dapat disebabkan oleh pembuangan limbah industri, pestisida, limbah domestik, hingga tumpahan minyak. Muncar merupakan sebuah kecamatan pesisir yang berada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kecamatan Muncar sendiri memiliki luas wilayah sebesar 76,9 km persegi. Dengan luas wilayah yang cukup besar, Kecamatan Muncar memiliki 10 desa, di antaranya yakni Desa Blambangan, Kedung Rejo, Kedung Ringin, Kumendung, Sumber Beras, Sumber Sewu, Tambak Rejo, Tapan Rejo, Tembok Rejo, dan Nuringin Putih. Kecamatan Muncar sendiri juga memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Blubingsari, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah tenggara berbatasan dengan Teluk Pangpang, batas selatan berbatasan dengan Tegal Grimo, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Celuring dan Serono. Di Kecamatan Muncar terdapat sebuah pelabuhan ikan terbesar di Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan Muncar merupakan penghasil ikan laut terbesar kedua, sehingga banyak berkembang industri pengelolaan ikan di sekitar pesisir Laut Muncar. Oleh karena adanya pembangunan industri yang pesat di daerah tersebut, tidak memungkiri bahwasanya lingkungan di daerah Muncar mengalami pencemaran. Hal itu dikarenakan pengelolaan limbah yang tidak tepat dan limbah-limbah tersebut langsung dibuang ke sungai terdekat yang sungai tersebut mengalir langsung ke arah laut.
Dari adanya pembangunan dan perkembangan industri di wilayah Muncar tentunya memiliki berbagai pengaruh, mulai dari pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Salah satu pengaruh atau dampak yang dirasakan masyarakat sekitar yang sangat menonjol salah satunya mengenai kerusakan lingkungan, seperti yang terjadi di daerah Kedung Rejo, di mana memiliki keadaan hidrologi yang tercemar. Contohnya saja seperti pada Kalimati, yang dimana keadaan airnya sudah tidak layak untuk dipakai. Hal tersebut dikarenakan pembuangan limbah industri yang sembarangan tanpa melalui pemfilteran. Akibat dari pembuangan limbah yang sembarangan berdampak kepada masyarakat sekitar seperti timbulnya bau yang kurang sedap dan juga merusak kualitas air. Tidak hanya itu, pencemaran lingkungan juga dipengaruhi oleh limbah rumah tangga seperti plastik dan lainnya yang dibuang secara sembarangan. Hal tersebut menjadikan daerah Kedung Rejo terlihat kotor dan untuk penataan wilayahnya masih berantakan, sehingga banyak menimbulkan berbagai permasalahan, terutama permasalahan lingkungan. Di sana, hewan ternak seperti kambing dibebaskan untuk mencari makan sendiri. Akan tetapi, kambing di sini justru malah memakan sampah yang dimana hal tersebut tidak baik untuk kesehatan hewan ternak tersebut. Dan pernah ditemukannya kasus di dalam perut kambing terdapat berbagai sampah plastik. Nah, dengan adanya contoh permasalahan tersebut, tentunya Kecamatan Muncar memiliki permasalahan lingkungan yang sangat mempengaruhi lingkungan sekitar, seperti adanya pencemaran lingkungan pesisir yang tentunya membuat pemandangan menjadi kumuh dan berpotensi menjadi wabah penyakit, serta adanya pencemaran lingkungan sungai juga membuat sungai tersumbat dan berhenti mengalir. Berikut ini merupakan cara yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan lingkungan seperti yang terjadi di Kecamatan Muncar. Yang pertama, dengan mengatur sistem pembuangan limbah yang tepat agar tidak membuang limbah secara sembarangan dan tanpa melalui prosedur pembuangan limbah yang telah ditetapkan, sehingga lingkungan tetap terjaga kelestariannya. Yang kedua, menempatkan kawasan industri jauh dari permukiman warga. Hal tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan permukiman yang kumuh. Dan yang ketiga, memberikan sanksi atau hukuman secara tegas atas pelaku yang membuang limbah secara sembarangan yang dapat mengakibatkan lingkungan menjadi tercemar. Dan yang terakhir, melakukan penyuluhan terhadap seberapa pentingnya lingkungan, bahwa lingkungan harus dijaga. Penyuluhan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat sekitar akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya pencemaran lingkungan merupakan permasalahan yang tidak dapat dihindarkan, namun harus diperhatikan secara khusus. Salah satunya ialah adanya pencemaran di lingkungan pesisir dan hulu sungai yang termasuk pencemaran air, tanah, dan udara. Dengan demikian, penanganan pencemaran tersebut harus segera dilakukan dan sebagai masyarakat yang baik harus memiliki kesadaran penuh untuk menjaga lingkungan.